Sementara itu, pencitraan baru dari luar angkasa yang dirilis pada hari Kamis 25 Juni mengungkap kepulan sangat besar debu Sahara yang telah menyelimuti sebagian Kariba dan mengubah langit biru menjadi kabut coklat kehitaman. Angin hangat yang kuat di atas gurun Sahara biasanya mengumpulkan pasir dan membawa ribuan mil melintasi Samudra Atlantik Amerika. Menurut beberapa ahli meteorologi, tahun ini debu adalah yang paling padat dalam setengah abad. Asap tebal yang mengurangi jarak pandang secara tajam, awan debu bergerak Karibia Timur pada akhir pekan dan pada Selasa 23 Juni telah menyelimuti udara di Hispaniola, Jamaika, Puerto Rico, dan Kuba Timur. Melanjutkan kenaikannya ke atas dan ke barat menuju Amerika Tengah dan Amerika Serikat bagian selatan. Hal ini memicu peringatan kesehatan di seluruh wilayah tersebut akibat kualitas udara turun ke tingkat yang tidak sehat. Pejabat di seluruh wilayah memperingatkan penduduk setempat untuk tetap di rumah jika memungkinkan dan menggunakan masker wajah, terutama jika mereka sudah memiliki kondisi pernafasan yang buruk. Karena debu merupakan penyebab iritasi yang kuat dan dapat mengandung patogen serta mineral. Menurut NASA yang bersama dengan NOAA telah menangkap gambar satelit, selain mempengaruhi kualitas udara, debu Sahara biasanya membantu membangun pantai di Karibia dan menyuburkan tanah di Amazon. Petugas berusaha membersihkan sisa puing bangunan yang runtuh akibat gempa 7,4 skala Richter mengguncang Meksiko Selasa lalu. Sedikitnya 2.000 rumah rusak dan 9 orang tewas. Warga di kota pantai Meksiko di negara bagian Oaxaca sedang melakukan survei kerusakan setelah gempa berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang wilayah tersebut. Lebih dari 2.000 rumah rusak, sementara sedikitnya 9 orang tewas. Que han perdido la vida 9 oaxaqueños y oaxaqueñas, 2 mujeres, 7 hombres. Los daños materiales que tenemos hasta ahorita es ya más de 2.000 hogares, más de 2.000 viviendas que han tenido algún daño, como esta vivienda que estamos visitando de la familia de Antonio, con quien pude platicar. Tenemos ya alrededor de 59 centros educativos afectados. Fue muy fuerte, nos asustamos mucho, pero se siguieron los protocolos los lineamientos que nos dio por parte de Protección Civil y pues se tomaron todas las medidas de seguridad, más que nada para salvaguardar la seguridad tanto de nosotros como el personal médico como de los pacientes. Sí, pues hubo un momento de mucha tensión, tuvimos que evacuar y también por lo del riesgo del tsunami también que estaban fue todo en abrir y cerrar de ojos, pero sí, gracias a Dios, pues todo salió bien. Ahorita ya se adaptó un área especial para los pacientes que se reciben. Rabu 24 Juni, operasi pembersihan sedang berlangsung dengan puing-puing berserakan di jalan. Rumah-rumah penuh dengan retakan dinding dan petugas menghitung kerusakan rumah. Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan pusat gempa hari Selasa lalu terletak di 69 km timur laut kota Pocutla dengan kedalaman 26 km di bawah permukaan bumi yang memperbesar goncangan. Dari Meksiko, kontributor Nusantara TV melaporkan. Kasus dugaan pemerkosaan tentara terhadap bocah di bawah umur terjadi di Kolombia. Jaksa Agung mendakwa perbuatan keji terhadap 7 tentara yang terlibat. Kolombia tengah menyelidiki dugaan pemerkosaan anak berusia 12 tahun oleh tentara. Presiden Kolombia Ivan Duque mengatakan pada Rabu 24 Juni bahwa ia terbuka untuk menghukum seumur hidup bagi mereka yang terlibat dalam dugaan pemerkosaan tersebut. Vamos a enfrentar a los violadores y asesinos de niños en este país con toda la contundencia. Y frente a este caso que me duele y me conmueve, le he pedido al ministro de Defensa que contribuya a Fiscalía General de la Nación para establecer responsabilidades.
Y lo reitero, si nos toca inaugurar la cadena perpetua, con ellos lo haremos con ellos. Pero la vamos a inaugurar para que cojan escarmiento esos bandidos, esos sinvergüenzas que creen que pueden pasar por encima de la dignidad de nuestros niños en Colombia. Anggota komunitas adat Emberakemi di Departemen Risaralda, Kolombia melaporkan bahwa seorang anak di bawah umur mengalami pelecehan seksual yang dilakukan Tentara Angkatan Darat Kolombia. Jaksa Agung mendakwa dengan kejahatan keji pada 2 Juni yang melibatkan 7 tentara. Senat Kolombia pada 18 Juni menyetujui kehidupan di penjara sebagai hukuman untuk kasus yang melibatkan pemerkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur. Dari Kolombia, kontributor Nusantara TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Nusantara Pagi. Ya, berarti kodenya agak-agak ini Bang, soal scrollnya agak ke bawah. Tim gabungan aja ya, kita siapin. Ya, oke. Ya 10 menit lah Bang, break sekali. Sekali-sekali Bang. Ya kalau sekali-sekali 3 kali 10 menit kan. Permen. Iklan. Kalau bincang virtual banyak tuh sponsornya Bang. Langsung kementerian semua ke situ. Nggak ada malah nanti ya. Orang malah katanya tinggal video call itu masih virtualan. Tim gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jaringan internasional. Tim gabungan ini mengamankan 159 kg jenis sabu yang akan diedarkan di kota-kota besar di Indonesia selama pandemi virus corona. Tim gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jaringan internasional. Tim gabungan ini mengamankan 159 kg jenis sabu yang akan diedarkan di kota-kota besar di Indonesia selama pandemi virus corona. Oke, Bang.
Tim gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jaringan internasional. Tim gabungan ini mengamankan 159 kg jenis sabu yang akan diedarkan di kota-kota besar di Indonesia selama pandemi virus corona. Bareskrim Mabes Polri bersama dengan tim gabungan Bea dan Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan Cina. Kabareskrim Irjen Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan dalam operasi Halilintar 2020 ini, tim gabungan berhasil mengamankan 159 kg narkoba jenis sabu yang diselundupkan dalam kemasan teh, 3.000 butir ekstasi, dan 300 butir pil H5. Narkoba ini diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut. Nantinya berbagai jenis narkoba ini akan didistribusikan ke berbagai kota besar di Indonesia melalui jalur darat. Sementara Direktur Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus ini. Kami seperti yang kita juga dengar semalam kami mendapat info bahwa dari pihak Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka ya, sebagian dari Bea Cukai, sebagian dari pihak pelaku usaha. Saya kira prinsipnya Kementerian Keuangan, khususnya dalam inilah Bea Cukai, tentunya menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Tentunya juga bahwa kita menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dan di dalam operasionalnya kami melakukan koordinasi juga dengan tim dari penyidik Kejaksaan Agung. Ini karena dalam kegiatan operasionalnya di samping penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, kita juga melakukan penyidikan dan ini senantiasa kita koordinasikan. Saya kira itu ya. Selain mengamankan barang bukti berupa narkotika, Bareskrim Mabes Polri juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya. Salah satunya telepon satelit yang digunakan para pelaku untuk bertransaksi di tengah laut. Tim gabungan juga mengamankan 5 orang tersangka yang bertugas sebagai kurir. Selain itu, pihak Bareskrim juga masih memburu para pemesan narkotika yang berhasil diamankan oleh tim gabungan Bareskrim dan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Dio Malau, Andrianto Diwono, Nusantara TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Nusantara Pagi. Ya. Ini di bawahnya juga itu kayaknya perlu deh Bang, satu lagi. Oh. Soalnya itu Komisi 6 juga. Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 6 DPR RI, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki juga menyinggung masalah koperasi yang bergerak di bidang investasi. Ia pun menyebutkan adanya kejanggalan dalam kasus investasi di Koperasi Indosuria. Ya,
Menteri apa komisi dulu? RDP? Menteri ya. Sementara itu dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 6 DPR RI, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki juga menyinggung masalah koperasi yang bergerak di bidang investasi. Ia pun menyebutkan adanya kejanggalan dalam kasus investasi di Koperasi Indosuria. Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 6 DPR RI, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki juga menyinggung masalah koperasi yang bergerak di bidang investasi. Ia pun menyebutkan adanya kejanggalan dalam kasus investasi di Koperasi Indosuria. Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 6 DPR RI, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki juga menyinggung masalah koperasi yang bergerak di bidang investasi. Ia pun menyebutkan adanya kejanggalan dalam kasus investasi di Koperasi Indosuria. Investasi di Koperasi Indosuria. Gimana jadi? Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM di Gedung MPR DPR RI, Senayan, Jakarta. Pada hal tersebut, para wakil rakyat mempertanyakan langkah dua kementerian tersebut dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM di Gedung MPR DPR RI di Senayan. Para wakil rakyat tersebut mempertanyakan langkah dua kementerian tersebut dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Ya bang, pokoknya dua inilah yang penting ya bang. Komisi 6 DP. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM di Gedung MPR DPR RI di Senayan. Para wakil rakyat tersebut mempertanyakan langkah dua kementerian tersebut dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. MPR RI, nggak usah di Senayan ya. Bang? Oh enggak. Ini bang.
Secara harga bagus, stabil, tiba-tiba diperlukan. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM di Gedung MPR DPR RI. Para wakil rakyat tersebut mempertanyakan langkah kedua kementerian tersebut dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Secara maraton, Komisi 6 DPR RI mendengarkan laporan dari para mitranya di eksekutif. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM. Rapat dengar pendapat ini juga membahas mengenai pagu anggaran RAPBN 2021 dan mengenai program-program dan rencana strategis kedua kementerian tersebut terkait cara memulihkan ekonomi nasional yang terdampak sangat signifikan akibat pandemi COVID-19. Salah seorang anggota Komisi 6 DPR RI, Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon dari fraksi PDI Perjuangan mengatakan bahwa arah apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM adalah harus membuktikan bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan bagi warganya yang sangat terpukul akibat pandemi COVID-19, terutama dari aspek sosial ekonomi. Untuk itu ia berharap kedua kementerian dapat melakukan stabilisasi harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau. Ya, hari ini kami rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UMKM dan juga Menteri Perdagangan membahas mengenai pagu anggaran APBN, rencana APBN 2021 dan juga mengenai program-program dan rencana strategis yang akan dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dan lebih banyak tadi saya mewakili dari fraksi PD Perjuangan menyampaikan bahwa arah dan apa yang ingin dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan negara terhadap koperasi itu mau seperti apa, dan juga kepada Kementerian Perdagangan bahwa negara harus hadir untuk stabilisasi dari harga dan juga ketersediaan, tidak hanya cukup harga terjangkau tetapi availability-nya ada, dan bagaimana Menteri Perdagangan harus menjadi penyelamat atau berpihak kepada produsen, kepada petani dan juga kepada konsumen, bukan berpihak kepada hanya sebatas pedagang yang mengambil keuntungan. Jadi di sisi dari produsennya itu harus dilindungi gitu. Nah, jadi bagaimana stabilisasi harga itu bukan hanya pada saat misalnya masa-masa lebaran ataupun puasa, tetapi bagaimana itu harus stabil sepanjang masa seperti itu supaya ada sustainability. Jadi jangan hari ini harga bagus, stabil, tiba-tiba besok karena barang tidak ada harga jadi naik. Kemudian dilakukan pembukaan keran impor, tiba-tiba harganya sangat anjlok yang mengakibatkan daripada kerugian petani Indonesia. Oleh karena itu bagaimana tidak boleh harga itu up and down seperti roller coaster, ketersediaan barang pun juga dijaga keseimbangannya supaya bagaimana terjadi keseimbangan pasar begitu. Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon berharap kedua kementerian tersebut dalam upaya penyelamatan berpihak kepada produsen, petani, dan konsumen. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan. Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 6 DPR RI, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki juga menyinggung masalah koperasi yang bergerak di bidang investasi. Ia pun menyebutkan adanya kejanggalan dalam kasus investasi di Koperasi Indosuria.
Koperasi Simpan Pinjam KSP Indosuria banyak menelan korban. Kasus dugaan gagal bayar yang terjadi telah merugikan nasabah hingga 15 triliun rupiah. Dalam mempercepat penyelesaian kasus tersebut, kini KSP Indosuria sudah berstatus penundaan kewajiban pembayaran hutang PKPU. Terkait hal ini, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan, dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam KSP Indosuria ada sejumlah pelanggaran dan penyimpangan. Kementerian Koperasi dan UKM pun mendukung upaya pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dan mencari solusi agar Koperasi Indosuria memenuhi kewajiban kepada anggotanya. Baik, yang pertama mungkin Indosuria dulu ya. Ya. Kami sudah coba pelajari, kami baik pengawasan di masa yang lalu, kami menemukan memang dalam kasus Indosuria itu ada sejumlah pelanggaran, ya. Ada penyimpangan, mungkin saya nggak bisa sebut satu persatu di sini. Ya. Kami sudah kerjasama dengan OJK dan juga Kapolri dengan Mabes Polri untuk mencari solusi dari kasus Indosuria ini. Kementerian Koperasi dan UKM hanya punya kewenangan kan di pengawasan di saat pembinaan. Ketika masuk dalam kasus hukum seperti ini, kita sama sekali tidak punya kewenangan untuk lebih jauh intervensi di proses hukum. Karena itu kami kerjasama dengan OJK, ya, dari Kementerian Koperasi dan UKM telah meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk memblokir perubahan Badan Hukum Koperasi Indosuria, dan kita lakukan. Kementerian Koperasi dan UKM juga mendukung langkah kepolisian untuk mengusut tuntas praktek korupsi Koperasi Indosuria maupun korporasinya. Jadi kami sesuai dengan arahan, kami mencoba mencari solusi untuk Koperasi Indosuria memenuhi kewajiban anggotanya yang saya kira cukup besar. Jumlah dana di KSP Indosuria itu sekitar 10,4 triliun. Ya, jadi ini kami sedang berusaha untuk bagaimana pengembaliannya. Lalu Kementerian Koperasi juga bekerja sama dengan OJK dan Menkumham menyusun agenda bersama untuk menghindarkan praktek-praktek ini di kemudian hari. Harus diakui bahwa ada kelemahan di sistem pengawasan kami, baik karena koperasi-koperasi yang simpan pinjam yang besar-besar ini kan hampir mendekati seperti perbankan lah. Jadi standar pengawasan kami masih harus diakui masih lemah, kapasitas SDM juga masih lemah. Kantor kami kecil, kami tidak punya kantor di daerah, sehingga kami berusaha dalam waktu dekat kemarin kita hentikan dulu pembukaan cabang-cabang koperasi simpan di daerah karena mumpung juga ekonomi lagi kegiatan ekonomi lagi turun. Jadi ini 3 bulan kita freeze dulu, kita perbaiki sistem pengawasannya. Nah, kami sedang mengusulkan agar nanti seperti perbankan gitu, jadi nanti ada koperasi yang masuk buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 lah, tergantung besar kecilnya koperasi. Penundaan pembukaan atau cabang-cabang koperasi simpan pinjam dimaksudkan untuk kami melindungi masyarakat yang menyimpan dana di koperasi simpan pinjam dan juga saya kira untuk menyelamatkan koperasi itu sendiri. Kira-kira itu kalau yang semalam kami juga meeting dengan Kabar Reskrim untuk meminta progres yang sama, jadi saya kira menyamakan
kita akan menyelamatkan dulu bagaimana mengembalikan kewajiban dari Indosuria kepada itu. Nah, bahwa nanti ada kasus-kasus hukum yang lain itu saya kira akan teruskan. Barangkali itu. Sebelumnya, para nasabah Koperasi Indosuria berharap kepada Kementerian Koperasi dan UKM agar permasalahan kasus dugaan gagal bayar dapat terselesaikan dengan keadilan untuk para nasabah. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Adi Wiranata mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Tetap perbaharui informasi Anda di portal kami nusantaratv.com. Dan jangan lupa saksikan Nusantara Siang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.